Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai manajemen lembaga keuangan dalam manajemen investasi dan portofolio. Di sini ada beberapa kajian yang kita bahas, antara lain terkait dengan konsep dasar manajemen lembaga keuangan. Di sini manajemen lembaga keuangan ini merupakan badan usaha yang aset utamanya berbentuk financial asset. Nah, financial asset ini bisa dalam bentuk saham atau stok, obligasi, dan instrumen lainnya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya atau kos yang ada untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan, ya. Dan lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dalam menyalurkan dana dari investor kepada perusahaan. Nah, seperti rekan-rekan sekalian lihat di layar, untuk financial market, di sini kita bagi menjadi dua, ada pasar uang atau money market, dan ada pasar modal atau capital market. Nah, untuk pasar modal atau capital market, ini merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Contohnya seperti utang, ada juga ekuitas, ya, saham, instrumen derivatif, dan instrumen-instrumen lainnya. Nah, nanti kita akan mempelajari itu lebih detail terkait dengan instrumen tersebut, ya. Sekarang yang terpenting rekan-rekan sekalian tahu nih kalau financial market kita bagi menjadi dua di sini, ya. Untuk capital market tadi sudah saya sampaikan, ya, jadi tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan yang jangka panjang, ya, seperti utang, ekuitas, saham, instrumen derivatif, dan yang lainnya. Nah, pasar modal ini merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, bisa pemerintah, dan juga sebagai sarana bagi kegiatan investasi, ya. Dengan demikian, ini dapat kita simpulkan bahwa pasar modal ini mampu memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan transaksi jual beli dan transaksi lainnya kaitannya dengan pasar modal. Nah, pasar modal ini pada sisi untuk surat berharga jangka panjang ditekankan, ya, karena pada pasar modal instrumennya itu menekankannya jangkanya jangka panjang. Sedangkan kalau pasar uang atau money market ini pada sisi yang lain ini merupakan instrumen yang merupakan terkait dengan jangka waktunya ini memang lebih pendek. Jadi kalau di pasar modal, kalau misalkan di pasar uang, dari sisi jangka waktu, kita lihat durasi investasi di pasar uang itu biasanya lebih pendek, ya, maksimal beberapa bulan sampai 1 tahun, atau dalam kasus tertentu bisa sampai 2 tahun, misalnya saving bond retailnya pemerintah dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di investasi pasar modal itu biasanya lebih fleksibel, mulai dari beberapa bulan sampai puluhan tahun sesuai dengan keinginan investor atau umur perusahaan emiten. Jadi itu yang membedakannya dari sisi segi waktu. Kemudian juga kalau kita melihat dari sisi instrumennya, perbedaan pasar uang dan pasar modal itu kita bisa melihat dari objek pertukarannya yang berbeda, di mana instrumen pasar modal dan pasar uang ini memang sangat berbeda. Jadi instrumen pasar uang itu, ya, kalau instrumen pasar uang ini meliputi surat-surat utang, ya, surat-surat utang, bisa juga investasi real estate, deposito berjangka, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar modal, instrumen pasarnya jauh lebih luas, ya, mulai dari saham, reksadana, dan yang lainnya. Jadi itu yang membedakan. Kemudian juga kalau kita melihat dari
sisi sisi mekanisme pasarnya juga jelas berbeda ya, baik itu di pasar uang maupun pasar modal. Oke. Di pasar uang itu mekanismenya itu jauh lebih mudah karena tidak perlu melalui berbagai tahap ya. Jadi selama investor sepakat dengan penawaran, ya berarti transaksi itu selesai dapat dilaksanakan. Sedangkan kalau di pasar modal, mekanisme pasarnya jauh lebih kompleks daripada di pasar uang. Jadi untuk bisa jadi perusahaan go public pun kan ada persyaratannya, kemudian juga instrumennya juga jelas ya berbeda. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam. Oke, selanjutnya di sini rekan-rekan sekalian dapat lihat di layar terkait dengan pasar modal. Karena kita belajar tentang manajemen investasi dan portofolio, kita khususkan di sini akan membahas pada bagian ini terkait dengan pasar modal. Ya, untuk pasar modal ini pasti kita lihat setiap negara itu sering banyak dijumpai ya. Mengapa sih pasar modal itu banyak dijumpai di banyak negara? Jadi mengapa pasar modal banyak dijumpai di banyak negara? Kita lihat bahwa pasar modal yang maju dan berkembang pesat itu merupakan impian bagi banyak negara. Jadi setiap negara itu berlomba-lomba untuk memajukan pasar modal ya. Dengan berbagai kebijakan, baik itu kebijakan bersifat langsung maupun tidak langsung. Jadi pasar modal ini tentunya memberikan dampak positif bagi setiap negara tersebut. Ya, karena salah satunya perannya itu adalah untuk membangun ekonomi negara tersebut. Ya, dengan adanya pasar modal, maka aktivitas perekonomian diharapkan dapat meningkat karena pasar modal ini merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, ya sehingga perusahaan itu dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi sudah pasti Anda akan dengan sangat mudah ya menjumpai banyak pasar modal di setiap negara, yaitu karena memang perannya yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi di negara tersebut. Kemudian, apa sih manfaat dari adanya pasar modal? Kita lihat di sini, ya manfaat terkait dengan adanya pasar modal. Di sini sumber pembiayaan. Jadi, pasar modal ini merupakan sumber pembiayaan jangka panjang, ya baik bagi dunia usaha, pemerintah sekaligus juga memungkinkan adanya alokasi sumber dana yang optimal. Kemudian juga pasar modal ini dapat digunakan sebagai sarana ataupun wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya adanya diversifikasi dari investasi tersebut. Ya, selain itu di sini juga pasar modal mampu untuk menyediakan indikator utama atau leading indikator, ya. Leading indikator bagi tren ekonomi setiap negara. Kemudian pasar modal juga memungkinkan dapat memberikan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, ya karena kan sudah go public, jadi terpublish secara umum, kemudian juga likuiditasnya dan diversifikasi investasinya. Kemudian di sini juga dengan adanya pasar modal, maka hal ini dapat memungkinkan penyebaran kepemilikan secara keterbukaan, kemudian profesionalisme, serta menciptakan iklim iklim persaingan yang sehat ya. Selain itu, pasar modal juga dapat membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dengan memberikan akses kontrol yang baik ya. Jadi bagi calon investor yang mau berinvestasi, kalau mau melihat
bagaimana sih kinerja perusahaan tersebut, Anda akan dengan sangat mudah dapat mengakses bagaimana kinerjanya dengan mengakses laporan keuangannya yang sudah diaudit. Jadi dengan sangat mudah kita dapat membuka, mengakses laporan keuangan pada perusahaan tersebut supaya kita bisa menilai bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Sebenarnya banyak sekali ya, ini baru beberapa saja yang dapat dijelaskan karena begitu banyaknya manfaat yang dapat diberikan dengan adanya pasar modal. Oke, menciptakan lapangan kerja juga sudah pasti ya. Kemudian juga kita dapat melihat bahwa dengan adanya pasar modal hal ini juga dapat membantu perusahaan, membantu negara dalam meningkatkan tren ekonomi negara tersebut, kemudian juga membangun perekonomian masyarakat juga. Banyak sekali manfaat yang dapat diberikan di sini. Selanjutnya, nah di sini kita akan membahas terkait dengan surat berharga. Nah, apa itu surat berharga? Nah, surat berharga ini sering dikenal dengan istilah efek yang di dalamnya melekat erat suatu hak tertentu, yaitu hak investor. Ini hak investor untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Ya, nah istilah ini jadi surat berharga sering dikenal dengan istilah efek. Nah, efek ini kenapa namanya efek? Nah, efek ini merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal untuk menyatakan surat berharga. Nah, secara teoritis ya, memang surat berharga ini istilahnya tuh secari kertas kalau zaman dulu, secari kertas yang menunjukkan hak investor untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan dari sekuritas tersebut. Nah, untuk sekuritas ini kita akan lihat klasifikasinya seperti apa, ya. Klasifikasi uh, dari surat berharga ini, nanti kita akan melihat bahwa untuk surat berharga ini atau efek di pasar modal dibagi-bagi ya, ada efek penyertaan, ada efek turunan, efek utang, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan klasifikasi efek. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas bagaimana sih kaitannya dengan kegiatan investasi di pasar modal. Ini pasti akan terkait dengan istilah IPO atau Initial Public Offering. Apa itu IPO atau Initial Public Offering? Ini adalah penawaran umum perdana. Jadi penawaran umum perdana di mana penjualan sekuritas itu pertama kali dilakukan oleh perusahaan. Ya, sorry. Jadi di sini kita lihat ada yang namanya pasar perdana. Nah, pasar perdana ini merupakan pasar pada saat perusahaan atau emiten ini menjual sekuritasnya. Ingat, pada saat pertama kali ya, menjual sekuritasnya kepada investor untuk pertama kalinya. Ini di pasar perdana. Jadi, dana yang didapatkan ini tentunya diperoleh dari para investor yang pertama kali dilaksanakan itu yaitu di pasar perdana. Lalu apa ini kaitannya dengan initial public offering? Kalau initial public offering itu dana yang didapatkan perusahaan melalui penjualan sekuritas atau saham ini merupakan hasil perdagangan dari saham-saham perusahaan yang dilakukan di pasar perdana. Nah, itu ya. Jadi di pasar perdana inilah perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritasnya dan proses itu disebut dengan istilah initial public offering atau penawaran umum perdana. Nah, jadi setelah sekuritas tersebut dijual di perusahaan pasar perdana, nah baru nanti sekuritas yang diperjualbelikan oleh investor-investor di pasar sekunder atau dikenal dengan sebutan pasar reguler. Nah, pasar reguler atau pasar sekunder ini baru dilaksanakan setelah
sebelumnya kita di pasar perdana untuk pertama kalinya menjual sekuritas. Baru setelah itu kita masuk ke pasar sekunder atau pasar reguler. Nah, pasar reguler ini merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana, seperti tadi yang telah disampaikan. Nah, untuk pasar sekunder, jadi di sini ingat ya, setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana, nanti sekuritas emiten tersebut kemudian dapat diperjualbelikan oleh antar investor di pasar sekunder, ya. Jadi dengan adanya pasar sekunder, investor ini dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itulah. Jadi oleh karena itu pasar sekunder memberikan likuiditas kepada investor. Jadi bukan kepada perusahaan seperti dalam pasar perdana, ya. Seperti itu. Jadi pasar sekunder ini biasanya dimanfaatkan untuk perdagangan saham biasa, kemudian juga obligasi dan sekuritas derivatif lainnya. Untuk instrumen yang nanti dibahas kaitannya tadi yang seperti yang dijelaskan, untuk surat berharga, efek yang ada di pasar modal nanti akan Ibu berikan pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.